Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Dr. Heri Saptadi Ismanto, SPD MPD Kons, selaku Kaprodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Narasumber kita, Ketua Hima Bimbingan dan Konseling Muhammad Ainur Rafiq, dan moderator kita, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Anissa Fitriani, segenap peserta ngober Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan ngober Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dengan tema Ngerasani Mahasiswa BK. Penyelenggara Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang 14 Januari 2022. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars of Greece. Ada berapa orang? Baru 29. Oh iya.
kuasamu selalu padaku. Ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Baik, para hadirin, dilanjutkan dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kami sampaikan, para hadirin yang berbahagia. Demikianlah pembukaan ngobar saya akhiri. Selamat mengikuti kegiatan ngobar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan simak bersama kegiatan ngobrol bareng Lab BK UKRIS dengan tema Ngerasani Mahasiswa BK yang akan dipandu langsung oleh Anissa Fitriani, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Dipersilahkan. Oke, selamat datang dalam Selamat datang semuanya dalam acara ngobrol bareng Lab BK UKRIS yang diadakan sebulan sekali. Lab BK juga ada yang namanya Selasan atau Selagi Santai, yaitu pelatihan multimedia yang diadakan 2 bulan sekali. Ada juga podcast mingguan, yaitu Santai Sejenak yang hadir di Spotify, Lab BK UKRIS, dan masih banyak lagi. Kembali ke topik, teman-teman. Ngomong-ngomong, mahasiswa itu tidak ada habisnya, ya kan? Dan supaya lebih jelas dan mantap, kita undang saja ahlinya, yaitu Ketua Hima BK UKRIS 2022, Mas Ainur Rafiq. Silakan. Ayo. Masuk. Oke, Mas siapa? Perkenalkan dulu mungkin ke teman-teman. Ya, silakan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Ainur Rafiq, Ketua Hima BK tahun 2022, biasa dipanggil Rafiq kalau di teman-teman. Rafiq gitu. Oke, gimana nih kabarnya setelah seminggu UAS gitu ya? Aduh, tentunya sangat banyak sekali sih kesan dan pesan antara kita harus mengerjakan UAS, ada deadline, tetapi di sisi lain juga ada tanggungan yang begitu besar, yaitu kami di pengurus Hima BK gitu. Ya, soalnya ya itu UAS dan ada proker gitu ya. Jadi harus pintar-pintar juga dalam mengatur waktu untuk kegiatan organisasi dan ya menyelesaikan deadline-deadline yang harus segera. Mas Rafiq ini asalnya dari mana? Saya dari kalau sama nih kayaknya. Pekalongannya mana kira-kira? Lumayan deket nih. Ya, tema hari ini kan tentang itu ya, ngerasani mahasiswa BK. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam, menurut Mas Rafiq itu mahasiswa itu seperti apa menurut Mas Rafiq? Menurut pandangan saya, untuk mahasiswa sendiri sangat berbeda sekali ketika dulu saya masih ke dunia ranah kemahasiswa, sangat berbeda sekali tentunya. Dari yang pertama ada gaya hidup yang sangat berbeda, terus pola pengajaran dari Bapak Ibu dosen. Terus untuk yang paling berbeda sekali yang saya rasakan tentunya pada saat adanya tugas. Jadi kalau di SMA kan masih terpaku pada gurunya, ketika gurunya tidak ngejar-ngejar tugas atau gimana kan pasti ya tidak dikerjakan. Tetapi kalau sudah di ranah mahasiswa ya kesadaran diri sendiri kebanyakan sih. Jadi kalau ibaratnya itu kita yang butuh nilai itu, kita yang butuh nilai, jadi kita yang harus ngejar ke dosen, terus kita harus mengerjakan tugas, mengumpulkan, dan gitu. Menurut saya begitu sih. Seperti itu ya mahasiswa. Ya. Kalau mahasiswa
BK sendiri, Mas Rafiq, itu seperti apa sebagai mahasiswa BK gitu? Jadi dalam konteksnya itu kita juga mempelajari di kehidupan sekolah itu bagaimana, terus ada faktor-faktor untuk yang membentuk kepribadian, terus kegiatan bersosial itu sangat dipelajari sekali di mahasiswa BK khususnya. Iya. Terus ada lagi? Yang sangat mungkin tidak serta-merta untuk pendidikan saja sih, mungkin juga bisa untuk mendidik anak kita sendiri, Kak. Jadi bekal untuk kita selain jadi mahasiswa, terus kita juga bisa meranah ke jenjang keguruan, tetapi secara tidak langsung juga bisa untuk mendidik anak-anak kita nantinya dengan menerapkan mata kuliah yang sudah diajarkan nantinya di keluarga, gitu sih. Betul, ya. Kalau secara pribadi nih, bagaimana rasanya menjadi mahasiswa dari Mas Rafiq? Wah, rasanya sangat senang banget. Tentunya saya sangat bersyukur terlebih dahulu karena banyak di luar sana yang ingin menjadi mahasiswa juga banyak terkendala atau terkendala tentang finansial biasanya dari orang tua, terus tuntutan ke keluarga juga. Jadi saya menjadi mahasiswa sangat bersyukur sekali dan tak lupa saya selalu berterima kasih kepada orang tua yang selalu mensupport untuk kegiatan saya menjadi mahasiswa serta juga berkegiatan berorganisasi. Dari orang tua sangat mendukung sekali. Oh iya. Lalu kira-kira program apa nih yang menurut Mas Rafiq yang bisa diterima mahasiswa BK selain menjadi guru seperti itu? Kalau menurut saya sih di mahasiswa BK itu sebenarnya banyak sekali untuk pengembangan-pengembangan yang bisa dilaksanakan. Yang pertama menurut saya kemarin kan sudah ada pelatihan dari Prodi mengenai penanganan ketika terjadi bencana. Yeah. Jadi secara tidak langsung dari mahasiswa BK itu bisa masuk ke dalam penanganan tersebut. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan ada 3 tahap, yaitu ada mitigasi, terus ada bencana dan pasca bencana. Nah, di ketiga itu dari mahasiswa BK sendiri bisa masuk, ternyata bisa masuk. Jadi kita difokuskan pada untuk komunikasinya. Jadi misal di kegiatan yang mitigasi bencana, kita melaksanakan kegiatan, jadi ada semacam himbauan-himbauan yang disampaikan kepada masyarakat kaitannya tentang bahaya kebencanaan itu bagaimana, cara mengatasinya bagaimana, gitu. Terus untuk di pas bencananya juga bisa masuk, tetapi kemungkinan besar bukan ranahnya dari BK, tentunya begitu kan. Tetapi kita bisa masuk ke dalam pasca bencananya atau program recovery, program-program recovery untuk pemulihan terutama di mental ya, di mental bencana. Terus mungkin kalau menurut saya bisa pengembangan itu di mahasiswa BK banyak, mesti untuk di wirausaha. Lah di wirausaha mungkin sangat banyak sekali dari mahasiswa BK itu yang sebenarnya bisa mengembangkan bakatnya di kewirausahaan itu. Misal ada di program penjualan, kita bisa dengan memanfaatkan, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa mempromosikan penjualan kita dengan baik dan benar. Oh gitu ya, benar ya. Oke, benar. Kalau dari pasca bencana tadi ya, itu biasanya kalau dari BK itu sasarannya tuh ke siapa gitu, apa anak-anak atau orang tua seperti itu? Waktu kemarin. Kalau kemarin itu sih kita di sasarannya itu nggak cuma anak-anak, nggak ke anak-anak aja sih. Jadi bisa juga masuk ke ranah yang lebih tinggi, bisa masuk di orang dewasa, bisa masuk ke anak-anak. Jadi nggak serta-merta kita terjun untuk pemulihan di recovery itu harus ke yang anak-anaknya enggak. Jadi juga bisa masuk untuk yang orang tua. Oke.
Mas Rafiq sudah tahu belum kalau Prodi BK itu punya website Sikons. Oh iya. Ya, nah di situ nih bisa menampung di situ kan bisa di Sikons kan bisa menampung artikel-artikel gitu. Nah, entah itu mungkin dari departemennya Mas Rafiq dari Hima BK itu kalau ada nggak sih departemen yang mengurusi tentang penulisan artikel seperti itu? Oh iya. Untuk kalau di Hima penyebutannya di bidang ya. Jadi bidang yang menaungi untuk penulisan tersebut namanya ada bidang penawaran dan kreativitas. Ya. Di dalam bidang itu kita fokuskan pada kegiatan yang bersifat soft skill. Jadi kayak ada pelatihan ada karya tulis ilmiah, terus LKM MTPD, ada KMD, serta kegiatan-kegiatan yang menuju untuk soft skill mahasiswa. Jadi ada bidangnya yang namanya itu penawaran dan kreativitas. Oh iya, ada bidangnya gitu ya. Dan mungkin bisa nih kerjasama dengan Lab BK untuk mengisi Sikons gitu biar rame gitu ya, Sikons biar mengudara seperti itu. Kemudian mungkin bisa juga nih Hima BK mengadakan lomba untuk penulisan artikel seperti itu. Nah, nanti setiap bulannya akan rilis artikel yang mungkin dari Hima BK gitu. Terus kembali ke topik ya, Mas. Kali ini ngerasani mahasiswa BK UGRIS. Dari kata ngerasani ini ada dua makna, yaitu ngerasani dalam arti gibah. Iya. Tahu gibah kan ya? Tahu. Dan satu lagi memberi rasa baru. Lah, menurut Mas Rafiq, ngerasani ini bagaimana menurut Mas Rafiq? Ngerasani itu lebih ke menyampaikan pesan-pesan lah kalau menurut saya. Jadi bisa saja kita di dalam ngerasani ini ada penampungan aspirasi atau penyampaian aspirasi dan itu bisa membuat kedepannya akan lebih baik. Nah, memberi rasa baru berarti memberi rasa baru. Nah, Mas Rafiq sebagai ketua Hima nih, sudah diberi rasa apa nih Hima dari Mas Rafiq? Kalau di periode ini sudah menjalin kekeluargaan ya, yang terutama keluargaan yang menurut saya di awal periode ini saya rasakan sudah cukup begitu kental sih untuk rasa kekeluargaannya di BK. Jadi sudah saling mengerti, sudah saling menghormati dan kalau di Jawa kan itu sudah duweni Hima BK. Oh iya, sudah kayak terbentuk gitu ya keluarganya. Oke, nah di tahun 2022 ini Hima BK tuh mau ngapain, Mas? Yang pertama untuk yang mungkin ada pembaharuan program ya. Jadi mungkin bukan pembaharuan juga sih, ada penyempurnaan. Jadi yang kita titik beratkan itu pada program pengabdian masyarakat. Jadi di mana program itu menuntut mahasiswa BK langsung terjun ke masyarakat, kita pengabdian di desa yang memang membutuhkan uluran tangan dari kami. Akan ada kegiatan tersebut tentunya di tahun ini. Berarti pembaruan yang tentang pengabdian masyarakat. Oke. Nah, kenalin dong struktur-struktur yang ada di Hima BK, yang bidang-bidangnya tuh apa aja gitu. Dari di Hima BK tahun ini tentunya ada perubahan nama bidang ya. Yang pertama kita dari atas saja, ketua saya Muhammad Ainur Rafiq, terus ada wakil ketua Mas Fikri Yufari, terus ada sekretaris umum 1 ada Mbak Rini, sekretaris umum 2 ada Mbak Sukmawati, terus ada bendahara 1 ada Mbak Sheila, bendahara 2 ada Mbak Chelsea. Itu pengurus harian. Untuk pengurus hariannya ada 6. Terus untuk bidang-bidangnya yang pertama itu ada SDM, sumber daya manusia. Jadi di bidang itu kita fokus untuk pengembangan SDM dan perekrutan untuk pengkaderan gitu. Jadi untuk penerusan estafet kepemimpinan tahun depan nanti dipegang oleh bidang SDM dan untuk peningkatan SDM di Hima sendiri dan maupun di mahasiswa.
Mahasiswa PK. Iya, mahasiswa PK. Terus ada lagi bidang pemberdayaan, itu bidang penalaran dan kreativitas yang tadi itu yang menaungi untuk kegiatan soft skill mahasiswa. Terus selanjutnya ada bidang Kominfo, komunikasi dan informasi. Jadi di bidang itu nantinya akan menginformasikan segala apapun informasi dari prodi ataukah dari universitas ataukah kegiatan yang dilaksanakan oleh Himapika. Jadi nanti di bidang itu menginformasikan kepada seluruh mahasiswa BK khususnya dan untuk mahasiswa UGRIS umumnya gitu untuk bidang kominfo. Terus ada bidang lagi namanya bidang bakat minat. Nah, di bidang bakat minat ini nantinya membuat seperti wadah untuk mahasiswa BK yang mempunyai bakat-bakat di dalam khususnya di bidang olahraga dan seni, nanti dihimpun di wadah itu, di bakat minat itu nantinya kita salurkan pada perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan, baik itu dari universitas, dari fakultas maupun dari prodi sendiri. Terus yang terakhir ada bidang kesejahteraan sosial. Nah, di bidang kesejahteraan sosial itu ranah geraknya untuk kegiatan-kegiatannya itu adalah kegiatan yang bersifat sosial. Jadi kayak semisal yang pengabdian masyarakat itu maksudnya di bidang kesejahteraan sosial untuk pengabdian masyarakat. Terus ada program pengucapan hari besar kepada dosen-dosen yang memperingati, seperti kemarin ada hari Natal. Terus pokoknya untuk dosen-dosen yang non Islam itu masuknya di bidang kesejahteraan sosial. Gitu. Oke, bagus-bagus ya ternyata program-programnya, dan kita juga sebagai mahasiswa PK harus mendukung program-program itu. Ngomong-ngomong nih, tadi Mas Rofi kan asalnya dari Pekalongan ya. Yeah. Nah, rasanya jadi sebagai mahasiswa rantau tuh gimana? Mantap sekali sih. Kalau menurut saya itu lebih gimana ya? Sangat berbeda sekali dari saya pas SMA. Tentunya kan saat SMA masih bareng sama orang tua, apa-apa masih di backup sama orang tua kan istilahnya. Lah ketika masuk di universitas, di mahasiswa, dan saya memilih untuk merantau ke Semarang untuk pendidikan ini, rasanya lebih ke harus mandiri sih. Mandiri. Iya, lebih harus ke mandiri dan lebih gimana ya, lebih tanggap aja kalau ada apa-apa. Jadi apa-apa ya kita urus sendiri gitu. Paling enggak ya ada teman terdekat paling kalau yang bisa dimintai bantuan. Tetapi secara tidak langsung ya kita tetap harus kemandirian itu yang harus ditumbuhkan untuk di rantau gitu ya. Iya, nanti juga apalagi di masa pandemi seperti ini, tantangan yang terbesar tuh buat Mas Rofi kapan? Pas pandemi. Kalau pas pandemi sih mungkin untuk jarak ya. Jadi saya tidak langsung karena perkuliahan belum secara full tatap muka. Ketika ada mata kuliah yang diharuskan praktek ke kampus, kita harus berangkat lagi ke Semarang, cari kos-kosan atau cari penginapan lah untuk gitu. Jadi mungkin problemnya itu sih, kalau dari orang tua pun nggak masalah. Jadi untuk kegiatan mau ke Semarang itu nggak masalah ketika kamu emang sudah bisa menjaga diri, ya silahkan mereka. Jadi orang tua juga mendukung ya, buat jadi orang tua biar mandiri gitu ya. Nah, udah berapa persen nih teman-teman yang Mas Rofi kenal selain dari IMABK ya? Apalagi kan Mas Rofi ini masuk ketika pandemi, gitu ya. Kalau dibicarakan secara persen mungkin ya masih di kisaran 50 lah. Karena ya gitu, di teman-teman juga karena belum dari universitas belum mewajibkan untuk berkegiatan tatap muka, jadi malah teman-teman itu kesannya malahan yaudah saya mau di rumah aja lah gitu. Jadi nggak mau ke Semarang gitu loh. Sebenarnya kan kalau sudah di universitas itu sudah memfasilitasi ketika ada blended, jadi kan bisa luring sama daring.
ya kalau semisal diusahakan lah kita bisa luring bareng-bareng, bisa mengenal satu sama lain gitu. Jadi pertemanan itu enggak hanya lewat online saja gitu, enggak selama harus pakai WhatsApp, enggak harus di Zoom aja. Jadi ya bisa saling berinteraksi lah gitu, sama paling enggak sama teman kelas dulu lah, sama teman kelas dulu biar pada kenal, saling akrab. Itu sih menurut saya. Ya, ngomong-ngomong nih, Mas Rafiq kan masuk sini pandemi ya. Iya. Nah, kenapa Mas Rafiq tuh memilih untuk menjadi organisator gitu, maksudnya bergabung dengan organisasi? Oke, kalau saya mungkin karena memilih ke organisator, mungkin karena sudah terbiasa mungkin ya, karena saya dari SMP sudah mengikuti berbagai organisasi lah di sekolah, di SMA juga, terus di masyarakat juga saya mengikuti. Jadi seolah-olah kalau jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa rantau ya, kalau sekedar hanya kuliah lalu pulang ke kontrakan atau pulang ke kosan itu kayak eman-eman banget waktunya gitu loh. Kalau kita nggak mengembangin diri sendiri buat ya itu paling nggak ikut-ikut organisasi, karena secara tidak langsung di organisasi tersebut juga nantinya membawa manfaat kelaknya ketika kita sudah lulus, kita sudah terjun ke masyarakat. Tentunya ilmu-ilmu yang ada di organisasi itu mungkin ya bisa diterapkan di kehidupan masyarakat gitu sih. Jadi gitu ya. Saya gitu sih. Boleh minum sambil minum loh, Mas? Ya, Oke. Monggo. Nah, mungkin kita mulai lagi ya. Program yang paling cetar di Hima BK di tahun 2022 nanti apa kira-kira? Program yang paling cetar ada BKFest sih menurut saya. BKFest. Pembaruan dari BKFest, ada nggak sih pembaruan dari BKFest? Kan dari tahun-tahun sebelumnya kan ada gitu, mungkin ada pembaruan. Dikasih bocoran dikit gitu. Kalau pembaruan di BKFest ini mungkin nanti kita fokus ke untuk pengembangan media. Jadi di bimbingan konseling tidak harus serta-merta bimbingan secara langsung, mungkin bisa dikembangkan dengan pengembangan media itu. Jadi dengan melihat situasi pandemi seperti ini, ketika kita akan melaksanakan konseling tentunya kan agak susah ya. Nah, kita nantinya mungkin bisa mengembangkan itu, kita lombakan di kegiatan BKFest, dan nantinya pemenangnya itu akan mempresentasikan tentang pengembangan media itu di puncak BKFest-nya. Oke. Nah, di Prodi BK kan juga ada nih sarana buat mahasiswa BK berkonseling online gitu. Yang tadi Sikon itu kan bisa buat konseling juga ya, mungkin bisa dimanfaatkan juga gitu. Nah, dari teman-teman yang nonton ngobar kali ini, adakah pertanyaan nih untuk Mas Rafiq? Silahkan angkat tangan atau bisa chat aja. Santai. Kita tunggu pertanyaan. Mungkin ada yang dari sini yang mau bertanya. Yang di sini? Yang offline ini di depan saya ada yang mau bertanya nih tentang Hima BK atau tentang Prodi BK nih. Ayo bertanya. Ada. Kembali lagi ke ngobar ya. Oh, ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Reni Lestari dari BK 5C. Saya izin bertanya kepada Mas Rafiq.
bagaimana tanggapan Mas Rofik mengenai mahasiswa BK itu sendiri. Misalnya itu dari Hima BK itu ngadain sebuah acara, kayak contohnya itu kemarin-kemarin itu ada lomba, ada beberapa lomba, tapi dari mahasiswa BK-nya itu sendiri tidak ada yang berminat gitu. Tapi kalau misalnya Hima BK itu hanya diam-diam saja, pasti dikomplain. Tapi ketika Hima BK itu sendiri mempunyai sebuah kegiatan, tapi mahasiswa BK-nya tidak mau berpartisipasi, itu tanggapannya Mas Rofik mengenai hal tersebut bagaimana? Terima kasih. Oke, berarti pertanyaannya tanggapan ketika dari Hima BK mengadakan kegiatan, tetapi kok tidak ada respon dari mahasiswa gitu. Tapi ketika tidak ada kegiatan, dikomplain tidak ada kegiatan gitu. Kalau tanggapan saya sih, mungkin dari teman-teman lebih bisa gimana ya? Intinya itu lebih bisa bekerja sama lah dengan kita. Jadi ketika ada perlombaan, ketika ada kegiatan, silakan bisa diikuti dengan baik. Dan ketika mengikuti lomba tersebut, pastinya tidak apa ya, intinya itu nggak sia-sia gitu loh kita mengikuti lomba itu. Pastinya juga akan ada timbal balik ke kita. Ketika misal bisa diambil lah, ketika kita masuk perlombaan, ketika artikel ilmiah itu misal kita nggak juara, berarti kan secara tidak langsung itu membuat kita harus bisa mengevaluasi lagi apa sih yang nggak buat kita nggak juara nantinya. Ketika ada kegiatan lagi, bisa mengikuti lagi dengan baik dan benar untuk penulisan atau strukturnya begitu. Jadi menurut saya tanggapannya dari mahasiswa BK, dan harapannya ketika dari kami Hima BK mengadakan sebuah kegiatan, harus kita bisa saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk mensukseskan acara tersebut. Itu sih menurut saya. Butuh kerjasama gitu ya. Kerjasama yang mahasiswa BK harus lebih aktif gitu buat mengikuti acara-acara gitu. Mau tanya nih Kak, buat Mas Rofik, bagaimana sih cara Mas Rofik membagi waktu antara aktif organisasi di kampus dan ordering? Oh ya, Mas Rofik ini juga ketua forum mahasiswa Pekalongan gitu. Gimana? Organisasi daerah. Oke. Tentunya untuk pembagian waktunya, kalau saya sih lebih gimana ya? Jadi untuk skala di prioritasnya sih, ketika memang di kegiatan itu urgent banget dan saya harus menghadiri di acara itu, sebisa mungkin saya hadiri. Tetapi ketika ada kegiatan yang mungkin bisa di backup yang lain, bisa di backup dari penanggung jawab atau ketua panitia, mungkin saya bisa menyerahkan tanggung jawabnya ke ketua panitia dan penanggung jawab, karena sifatnya kegiatan itu nggak urgent banget gitu. Artinya walaupun kegiatan itu tidak saya hadiri, mungkin bisa berjalan gitu. Tapi ketika kegiatan tersebut tidak bisa berjalan kalau saya tidak menghadiri, saya tetap akan menghadiri itu. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri sih, lebih memprioritaskan kemana terlebih dahulu. Terus untuk Orda kan, kalau di Orda itu khususnya di Orda Pekalongan ya, itu kan organisasi yang berdiri secara independen dan isinya itu dari mahasiswa Pekalongan yang khususnya kuliah di Universitas PGRI Semarang. Dan untuk alumni-alumni dari Forsika tersendiri itu juga sangat welcome sekali ketika saya dipercayai dan diamanai menjadi ketua Hima BK. Tidak ada masalah begitu. Jadi oh ya, malah benar bagus gitu loh. Jadi ada kontribusi nanti ketika ada informasi dari kampus atau dari apa. Jadi harapannya di organisasi daerah itu bisa mengetahui begitu. Oke, bagus ya. Pembagian waktunya. Bagian waktunya seperti itu. Oke, dari Khairul, siapa itu? Miswah.
Khairul Niswah. Izin bertanya, buat Mas Rafiq, bagaimana sih tips dan trik dari Mas Rafiq untuk selalu semangat berorganisasi? Tips dan trik untuk selalu semangat berorganisasi, tentunya kita harus mengingat kembali titik untuk tujuan awal kita mengikuti organisasi itu apa sih? Pastinya kan dari individu kan berbeda-beda ya untuk tujuannya. Nah, ketika kita sudah mengingat kembali tujuan awal kita mengikuti organisasi itu apa, itu kalau menurut saya ya itu bisa membuat semangat kembali untuk kita mengikuti berorganisasi tersebut. Nah, dan tidak lupa pula kita juga harus mengingat yang di rumah ketika ada orang tua yang sangat selalu mensupport, selalu membiayai kami di masa pendidikan ini, kita juga jangan lupa. Jadi kalau misal berorganisasi sudah agak lemes atau sudah tidak agak bersemangat, bolehlah kita telepon dulu orang tua yang di rumah. Jadi secara tidak langsung ada penguatan moral dari orang tua untuk kita semangat lagi berorganisasi. Itu sih kalau saya. Istilahnya support systemnya orang support tua. System. Gitu. Nah, support system juga bukan serta-merta dari biasanya kan, wah harus punya pacar nih buat support system gitu ya. Mungkin sebenarnya dari orang tua tersendiri sih kalau support system, ketika orang tua sangat mendukung sekali kita mengikuti organisasi, itu menurut saya support system paling kuat sih dari orang tua. Kalau misalnya nih pertanyaan dari aku ya, kalau misal lagi pernah nggak sih di posisi kayak capek gitu sama organisasi, terus Mas Rafiq gimana? Masnya ngapain gitu? Kalau saya sih sempat benar-benar capek banget kita berorganisasi ketika organisasi belum selesai, terus ada deadline tugas yang sangat harus cepat dikumpulkan. Itu saya akan menyelesaikan satu terlebih dahulu, dan ibaratnya juga kita mengorbankan satu dulu ketika mau ke organisasi dulu atau ke tugas dulu. Jadi kita juga harus berlapang dada mau mengikhlaskan yang mana dulu, ke organisasinya atau ke tugasnya, tetapi juga memandang dari sifat urgensinya. Jadi kalau emang benar-benar itu urgent banget harus menyelesaikan tugas, ya kita hajar tugas dulu. Tapi ketika tugas itu masih bisa di lain waktu dan organisasi itu sangat butuh kita, ya mau tidak mau kita harus ke organisasi dulu, karena kembali lagi ke tanggung jawab kita, karena sudah diberi tanggung jawab untuk mengurusi di organisasi. Ya, bagus ya, berarti Mas Rafiq udah bisa menempatkan skala prioritasnya. Ya, minum dulu loh Mas, dari tadi jawab pertanyaan. Minum dulu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Wah, banyak yang kepo nih tentang Ketua Hima. Dari Hasian, izin bertanya, pernah nggak sih Mas Rafiq ngerasa capek gitu ikut banyak organisasi sampai mikir pengen jadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu? Itu gimana ya? Paham nggak? Paham. Kalau saya malahan nggak minat ya jadi mahasiswa kupu-kupu, karena kenapa? Kayak gimana ya? Nggak ada kesan gitu loh, nggak ada kesan tersendiri ketika kita kuliah ngerantau jauh dari orang tua, kita harus mandiri, kok malah kita hanya kuliah pulang. Itu pun kalau kalau misal kita paham dengan materi yang diberikan saat perkuliahan. Tetapi ketika tidak paham apa materi yang diberikan saat kuliah, kalau menurut saya rasanya sangat rugi sekali sih kalau menjadi gitu. Jadi nggak ada hal yang bisa dipetik dari kita berkuliah di luar kota punya gitu sih. Gitu ya. Jadi ya mungkin malah nggak tertarik kalau kita mau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Iya, dari diri sendiri juga pengen berkembang atau enggak gitu ya. Terus ada lagi nih, wah banyak yang tanya, kepo gitu. Dari Widiana, izin bertanya Mas Rafiq,
ingin dikenal sebagai sosok ketua yang seperti apa dan cara mewujudkannya bagaimana? Kalau saya sih lebih ke menjadi sosok ketua yang sama-sama kita bangun organisasi, tidak perlu mengenal namanya, tetapi kita kenang program-programnya. Hasilnya. Yang baik gitu ya. Iya, tentunya gitu. Ya. Oh, ada dari Bapak dosen nih, Pak Heri. Mau bertanya, sebagai Nahkoda Hima yang baru, Nahkoda Hima BK yang baru, rencana strategis apa yang akan dilakukan untuk ikut berkontribusi mengembangkan prodi BK untuk semakin maju dan berjaya? Terima kasih. Oke. Gimana ya? Strateginya, kalau menurut pandangan saya, pandangan untuk strategi ke depan, kita lebih banyak lagi kita berdiskusi secara langsung dengan mahasiswa BK, dan alhamdulillah kan untuk masa-masa ini sudah diperbolehkan ya untuk kegiatan-kegiatan di kampus, untuk berkegiatan di organisasi juga. Jadi secara tidak langsung ketika kita langsung berkomunikasi dengan mahasiswa BK, jadi mahasiswa BK itu juga ngerasa diperhatikan gitu. Bisa ngerasa diperhatikan ketika oh iya ada perbincangan lah paling tidak. Nah, nanti di sela-sela itu kita sisipi dengan oh ini loh dari mahasiswa dari Hima BK mau mengadakan program ini, apakah dari teman-teman ada nggak nih yang punya bakat ini, ada punya bakat ini. Jadi kita bisa merangkul bareng dari mahasiswa BK untuk kemajuan di produk itu tersendiri. Iya, jadi juga harus mahasiswa BK juga harus mendukung ya program-programnya. Hima BK juga ikut berkontribusi gitu ya. Nah, kembali lagi ke ngobarnya, kemudian rasa untuk Hima BK biar semakin berasa. Bagaimana, Mas? Hima BK untuk semakin berasa. Tentunya kalau di Hima BK ini saya dan pengurus harian yang terutama itu selalu mengedepankan untuk kita saling menghormati, saling menjaga, intinya kekeluargaannya yang harus sangat dijaga. Ketika rasa kekeluargaan itu sudah tumbuh di organisasi itu, nantinya di kepengurusan itu akan saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk memajukan dan mensukseskan acara-acara yang sudah kita rancang dengan baik dan sempurna sih menurut saya. Oke, baik. Bagaimana rasanya Mas Rofiq ketika terpilih menjadi ketua Hima BK? Wah, yang pertama itu saya sangat tidak menyangka sekali ketika saya terpilih menjadi ketua Hima BK, karena notabene saya juga mahasiswa yang tidak bisa dikatakan tidak ada namanya lah, ibaratnya itu punya potensi apa sih kok bisa saya itu diamanahkan menjadi ketua. Tetapi dari teman-teman mahasiswa BK, dari teman-teman pengurus, ketika sudah mempercayakan saya sebagai ketua Hima BK, artinya saya mempunyai potensi sebenarnya, tetapi saat itu saya belum bisa memunculkan potensi apa yang saya miliki, gitu sih. Kadang karena kita nggak bisa melihat diri sendiri gitu ya, lihat kan orang lain gitu. Nah, bagaimana rencananya nanti untuk mengantisipasi anggota Hima Mas Rofiq ini yang mangkir atau ngerasani dalam arti gibahi Hima yang di periode Mas Rofiq ini? Oke, kalau strategi ya ini ya, maksudnya rencana. Ya. Kalau saya sih tetap saya cari dulu, maksudnya sumber masalahnya itu apa sih sebenarnya. Jadi paling enggak kita tahu dulu lah orangnya siapa sih yang membicarakan dan atau ibaratnya dibahi di Hima BK. Dan mungkin kalau saya itu nggak suka
gimana ya, nggak suka berdebatan sih menurut saya. Lebih suka ngobrol gini, enak ngobrol ketika ada permasalahan apa silahkan bisa disampaikan gitu, permasalahannya apa sih, terus kita ngobrol bareng, enaknya gimana nih, jalan keluarnya gimana. Jadi dari pihak kita juga memfasilitasi untuk kita bareng-bareng dikomunikasikan, terus enaknya gimana dari pihak yang sana mau gimana juga. Jadi lebih ke pendekatan sih kalau saya. Berarti ngerangkul gitu Ngerangkul, ya, ngerangkul iya. dulu gitu, biar nggak hilang gitu Iya. ya anggotanya. Nah, harapan dari untuk Hima dari Mas Rafiq seperti apa? Harapan tahun ini kalau dari saya ada mungkin satu kalimat ya, jangan banyak berbicara, biar sukses yang berbicara. Maksudnya gimana itu, Mas? Maksudnya dalam artian kita jangan banyak ngomong sana sini, tetapi tidak ada bukti nyatanya. Nggak ada actionnya. Tidak ada actionnya. Ya. Gitu. Jadi menurut saya lebih baik diem, kita bekerja dengan saling berkoordinasi dengan teman-teman, tetapi ketika sukses, wah ini loh dari Merdeka. Iya, Gitu. ada buktinya Ada gitu buktinya. ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Rafiq. Dari mana aja gitu yang kita kumpulkan. Iya. Apa pendapat Kakak, Mas Rafiq ini terhadap mahasiswa yang masih belum minat mengikuti organisasi? Belum minat mengikuti organisasi ya. Mungkin kalau menurut saya itu belum menemukan feel-nya di organisasi. Jadi belum merasakan enaknya di organisasi itu apa sih. Makanya mungkin belum minat untuk masuk ke organisasi. Taunya organisasi itu apa sih, malahan kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mungkin juga kita mengorbankan uang untuk berkegiatan itu kan. Tetapi ketika itu sudah menjadi kalau saya sudah menjadi kebiasaan sih. Jadi mengikuti organisasi itu sudah menjadi kebiasaan, ya enjoy gitu loh, enjoy aja gitu ya. Ketika kita mengorbankan waktu, oke, mengorbankan pikiran juga oke, tetapi feedbacknya itu kita dapat, dan mungkin secara tidak langsung ya feedbacknya bukan langsung hari ini juga gitu. Nanti secara berjalannya waktu kita tetap bisa menerapkan ilmu-ilmu yang diajarkan di organisasi. Tetap dengan organisasi juga kan ilmunya itu enggak diajarkan di perkuliahan gitu ya. Jadi di organisasi itu nikmat menurut saya sih. Nikmat Yeah. gitu ya. Ya, karena udah terbiasa Yeah. gitu. Kalau misalnya mahasiswa, oh ya ada pertanyaan lagi nih. Pernah males ngikutin kuliah daring nggak? Biasanya karena apa? Kalau daring ya, kalau Yeah. daring malah nggak ada malesnya sih menurut saya. Nggak ada malesnya. Oke. Nyimak terus Iya, gitu. jadi ketika kan kalau di rumah bisa sambil duduk, bisa sambil sama makan juga kan. Kalau daring jadi lebih enjoy aja gitu. Tetapi secara tidak langsung kalau daring juga kita harus memperhatikan, dan materi yang disampaikan itu biasanya kalau saya tak minta lagi materinya. Jadi tetap nggak ketinggalan, walaupun saya nggak nyatet. Saya kuliah jadi nggak pernah nyatet. Nggak pernah nyatet. Nggak pernah nyatet saya. Tetapi materi-materinya itu ketika ada teman yang tanya, kamu punya materi ini nggak? Saya punya. Materinya punya. Iya. Ya yang itu dari yang pelajari itu gitu ya. Wah, nggak pernah malas ternyata, walaupun mahasiswa BK gitu dan aktif organisasi, tapi nggak pernah malas buat ikut daring. Nah, pertanyaan lagi nih. Kita anak BK ini ya, calon-calon konselor di BK, kita diajarkan bahwa seorang konselor harus mempunyai beberapa sifat. Salah satunya bisa membuat nyaman, ramah, bertoleransi kepada seseorang ataupun konseling. Nah, tapi kenapa di prodi BK masih juga ada
mahasiswa yang bergeng-geng gitu, ada punya circle sendiri-sendiri gitu. Benar banget. Iya, kenapa itu? Menurut pandangan dari Mas Rafiq seperti apa? Kalau menurut saya sih lebih ke pribadinya sih, mungkin ketika dari saya misalnya yang merantau ke Semarang kan pastinya gaya hidupnya berbeda dari yang di Semarang sama yang di Pekalongan kan. Betul. Nah, mungkin dari teman-teman yang di Semarang itu nggak nyaman ketika kita masuk ke circle mereka, bisa diibaratkan lah gitu. Lah dari ini kok malahan nggak enak, ada teman yang baru datang, jadi mereka secara tidak langsung juga circle-nya itu ya itu aja, kayak misal teman-teman yang suka nongkrong, nah circle-nya yang ini, teman-teman yang suka organisasi, circle-nya ini. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri juga karena kita dari berbagai macam latar belakang ya. Jadi ya itu memunculkan circle-circle di mahasiswa gitu. Tapi ya saya sangat disayangkan sekali karena benar sih yang dikatakan, karena kita itu calon konselor yang harus mempunyai sifat-sifat yang bertoleran itu, terutama yang diberatkan, karena ketika ada circle pastinya ya bukan pastinya nggak ada toleran gitu. Saat teman-teman ya kamu di sana ya udah kamu di sana, saya di sini gitu. Tergantung pribadinya, tergantung mau bergaul apa enggak gitu. Oke. Sambil minum mungkin Mas Rafiq. Terus ini. Terus nih, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman buat Mas Rafiq. Oke. Tidak terasa ya teman-teman, sudah memasuki penghujung waktu. Kita sudah ngerasa nih ngobar dan Hima BK gitu ya, dan juga mahasiswa BK. Nah, terima kasih buat Mas Rafiq atas waktunya. Semoga Hima BK semakin berjaya dan makin bergelora setiap saat. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton ngobar. Besok kita akan kembali lagi dengan tema dan tamu yang lain. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang berkenan hadir, gabung, dan juga Mas Rafiq yang mau mengeluangkan waktunya untuk hadir di acara ngobar ini ya. Nah, akhir kata tetap sehat, berkembang, dan sampai jumpa di ngobar selanjutnya. See you on top. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Rafi. Di mana duduknya, di sini, Rina? Ih, kosong. Aku diajarin buat pilih. Itu nggak ada penting lo, tapi lebih nggak ada alasan buat hubungan ini lanjut. Udah kelar. Iya. Ngomong gue biasa saya. Pawang. Apa sih?